Udaranya dingin. Februari 1949, Kediri, Jawa Timur. Pohon-pohon berdiri bagai penjaga yang diam. Sebuah sungai kecil mengalir di dekat situ. Tan Malaka berhadapan dengan para penangkapnya. Mereka adalah sesama orang Indonesia. Tentara dari sebuah republik yang masih muda, sebuah republik yang ia impikan, sebuah republik yang ia perjuangkan. Jantungnya berdegup dengan tenang. Ia tahu saat seperti ini mungkin akan datang. Jalan seorang pejuang revolusi seringkali pendek, tapi gagasan-gagasannya terasa sangat panjang. Ia memakai pakaian sederhana, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya tekad yang kuat. Ia teringat perjalanannya yang panjang, dari perbukitan hijau Sumatera, ke kota-kota ramai di Eropa, melintasi daratan Asia yang luas, selalu berlari, selalu berpikir, selalu menulis. Untuk satu tujuan, Indonesia merdeka, merdeka 100%, tanpa kompromi. Tidak ada perundingan dengan penjajah. Keyakinan inilah yang dianggap sebagai kejahatannya. Para tentara itu masih muda. Mungkin mereka tidak begitu mengerti. Siapa sebenarnya orang ini? Apa yang ia perjuangkan? Ia bagaikan hantu. Sebuah legenda yang dibisikkan diam-diam. Bapak bangsa, begitu sebagian orang memanggilnya. Namun disinilah ia berdiri. Dihukum tanpa pengadilan yang adil. Dikhianati oleh politik yang berubah-ubah. Revolusi memakan anak-anaknya sendiri. Inilah kenyataan yang pahit. Ia memejamkan matanya sejenak. Rentetan tembakan terdengar. Burung-burung di hutan berhamburan. Tan Malaka terjatuh. Tubuhnya terbaring di tanah Indonesia. Tanah yang sangat ia cintai. Suaranya dibungkam. Atau begitulah yang mereka kira. Tapi gagasan itu seperti benih. Bisa tertidur selama bertahun-tahun. Menunggu saat yang tepat. Menunggu generasi baru. Untuk menemukannya. Untuk merawatnya. Agar bisa bergemuruh sekali lagi. Kematiannya bukanlah akhir. Tam Jidslajader. Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir tahun 1897, Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, tanah orang-orang cerdas, tanah dengan adat matrilineal, orang Minangkabau, dikenal suka merantau, dikenal dengan semangat demokrasinya. Ia tumbuh besar dengan adat, hukum adat, ia belajar Al-Quran, ia anak yang cerdas, ingin tahu tentang dunia, di luar desanya, di balik gunung-gunung, keluarganya melihat potensinya. Mereka mengirimnya ke Quick School, sekolah guru Belanda di Bukit Tinggi. Ia sangat pintar di sekolah. Tapi ia juga suka bertanya. Ia melihat ketidakadilan, tuan-tuan Belanda, rakyat Indonesia yang dijajah. Semangat mulai tumbuh di hatinya, keinginan untuk berubah, keinginan akan keadilan. Usianya masih muda, tapi semangatnya sudah dewasa. Dan gelisah, ia merasakan panggilan dunia yang lebih luas. Dunia yang butuh gagasan-gagasan baru. Usia 16 tahun, ia berlayar ke Belanda untuk melanjutkan sekolah di Rijkskwijk di Haarlem. Eropa sangat mengejutkan dan memberinya banyak pelajaran. Ia lahap membaca buku, ia belajar tentang sosialisme, ia belajar tentang revolusi, ia melihat para buruh berjuang, ia melihat negara-negara berebut kekuasaan. Budaya Minangkabaunya menghargai diskusi, menghargai pemikiran kritis. Eropa mengasah kemampuannya itu. Ia mulai mengerti kaitan semuanya. Penjajahan adalah sistem dunia, sifat pemberontaknya makin tumbuh. Ia tidak puas hanya belajar, ia ingin bertindak. Ia bergabung dengan kelompok mahasiswa, ia menulis artikel, ia berani menentang penjajahan Belanda. Ia merasakan penderitaan bangsanya, yang jauh ribuan mil. Pendidikannya bukan cuma pelajaran sekolah, itu membuka matanya, persiapan untuk hidup penuh perjuangan. Anak laki-laki dari Suliki itu, menjadi suara bagi mereka yang tertindas, seorang pejuang kemerdekaan. Ia bukan lagi sekadar Ibrahim, ia adalah Tan Malaka. Belanda membentuk dirinya. Tapi Belanda tak bisa menahannya. Pandangan anti penjajahannya semakin kuat, terlalu kuat untuk pemerintah Belanda. Ia terpaksa pergi. Inilah awal pengasingannya yang panjang, hidup dalam bayang-bayang, hidup yang selalu berpindah-pindah. Ia menjadi pengembara dunia, seorang warga dunia, tapi hatinya tetap di Indonesia. Setiap langkah yang ia ambil adalah untuk kemerdekaan tanah airnya. Ia pergi ke Jerman, lalu ke Moskow, jantung revolusi Bolshevik. Ia bertemu Lenin, ia terlibat dengan Komintern, Internasional Komunis. Ia melihat harapan dalam Marxisme, sebuah alat untuk memahami penindasan, jalan menuju pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah. Namun ia bukan pengikut buta. Ia menyesuaikan gagasan-gagasan itu. Ia percaya Marxisme perlu disesuaikan dengan keadaan khusus di Asia, di Indonesia. Ia seorang pemikir, bukan hanya pengikut. Perjalanannya berlanjut. Tiongkok, Filipina, Singapura, Thailand, Burma, Hong Kong. Ia memakai banyak nama, banyak samaran. Ia menulis tanpa lelah,
buku, pamflet, artikel, diselundupkan kembali ke Indonesia, menginspirasi generasi baru kaum nasionalis. Ia mengorganisir para pekerja, ia berhubungan dengan pejuang revolusi lainnya, ia bagaikan hantu bagi intelijen kolonial. Selalu selangkah lebih maju, selalu menanam benih-benih perlawanan. Pikirannya adalah senjata, hidup di pengasingan itu berat. Kesepian, kemiskinan, ancaman penangkapan yang terus-menerus. Tapi semangatnya tak pernah patah, tekadnya justru semakin kuat. Ia melihat perjuangan dunia, melawan imperialisme, melawan kapitalisme. Ia percaya pada solidaritas internasional. Tapi fokus utamanya jelas. Indonesia harus merdeka. Perjalanannya mengajarkan banyak hal padanya. Tentang kekuasaan, tentang manusia, tentang keinginan manusia yang abadi, akan martabat dan menentukan nasib sendiri. Pengalamannya menempa kemauan yang tak tergoyahkan. Selama tahun-tahun persembunyiannya, saat bersembunyi di Rawajati, Batavia, dari tahun 1942 hingga 1943. Tan Malaka menulis mahakaryanya, sebuah buku berjudul Madilog. Judulnya adalah singkatan materialisme, dialektika, dan logika. Inilah hadiah pemikirannya untuk rakyat Indonesia. Alat untuk berpikir, senjata melawan ketidaktahuan, panduan untuk memahami dunia, dan mengubahnya menjadi lebih baik. Madilog adalah panggilan untuk menggunakan akal sehat. Tan Malaka melihat bangsanya, terjebak oleh pemikiran feodal, oleh mistisisme, oleh kepercayaan yang tidak masuk akal. Hal-hal ini menurutnya membuat mereka mudah dikendalikan, mudah dijajah. Ia ingin memutuskan rantai-rantai mental ini. Ia memperkenalkan pemikiran ilmiah barat, tapi bukan sekadar meniru. Ia menjelaskan gagasan-gagasan rumit, dengan bahasa sederhana, mudah dipahami rakyat Indonesia biasa. Ia ingin memberdayakan pikiran mereka. Materialisme berarti memahami dunia nyata, dunia fisik, tidak bergantung pada takhayul. Dialektika adalah tentang melihat perubahan, melihat pertentangan, memahami bagaimana masyarakat berkembang. Logika adalah alatnya, untuk berpikir jernih, untuk berpendapat dengan kuat, untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Madilog mendorong rakyat Indonesia untuk menerima ilmu pengetahuan, untuk mau berpikir kritis, untuk membangun bangsa yang modern dan merdeka, berdasarkan pemikiran yang masuk akal. Dampak Madilog sangat besar, meskipun dilarang selama bertahun-tahun. Buku ini beredar diam-diam, mempengaruhi mahasiswa, aktivis, pemikir. Buku ini menantang cara berpikir lama, memberikan kerangka berpikir, untuk menganalisis masalah-masalah Indonesia, dan untuk membayangkan masa depannya. Madilog lebih dari sekadar buku. Buku ini adalah pernyataan kemerdekaan berpikir, landasan bagi bangsa yang benar-benar merdeka. Bangsa yang mampu berpikir sendiri. Bagian 5, Tanah Air memanggil, perjuangan pantang menyerah. Perang Dunia Kedua berakhir. Jepang menyerah. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. 17 Agustus 1945, Tan Malaka mendengar kabar itu. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, setelah puluhan tahun di pengasingan, beliau muncul dari persembunyian. Beliau kembali ke pusat perjuangan. Perjuangan masih jauh dari selesai. Belanda ingin merebut kembali tanah jajahannya. Republik yang baru lahir ini masih rapuh. Para pemimpinnya menghadapi tekanan yang sangat besar. Tan Malaka adalah suara yang lantang. Beliau tidak kenal kompromi. Beliau menuntut merdeka 100%, kemerdekaan penuh. Tidak ada perundingan dengan Belanda. Tidak ada lagi penjajah. Beliau percaya Indonesia bisa menang, melalui perang rakyat semesta, melalui tekad yang tak tergoyahkan. Pesan beliau menggema di hati banyak orang, terutama para pemuda. Para pejuang di garis depan. Mereka melihat beliau sebagai revolusioner sejati, murni, tidak bisa disuap. Beliau dengan cepat menjadi tokoh kunci. Beliau mendirikan Persatuan Perjuangan, sebuah front perjuangan, gabungan dari berbagai kelompok, yang bersatu demi tujuan kemerdekaan penuh. Persatuan Perjuangan mendapat dukungan besar. Gerakan ini menantang kebijakan yang lebih moderat. Dari Soekarno dan Hatta, para pemimpin pemerintahan, yang bersedia berunding dengan Belanda. Tan Malaka percaya, diplomasi dari posisi lemah, adalah jalan menuju pengkhianatan. Beliau memperjuangkan perjuangan bersenjata. Sikapnya ini menimbulkan ketegangan di antara para pemimpin Indonesia. Sebagian orang melihatnya sebagai ancaman, seorang yang radikal, pengganggu persatuan yang rapuh. Tapi Tan Malaka melihat kompromi sebagai penyerahan kedaulatan. Beliau sudah terlalu sering melihat taktik penjajah. Beliau hanya percaya pada kekuatan rakyat. Semangatnya tidak terbantahkan. Logikanya tajam.
Beliau mendorong Indonesia untuk berjuang lebih keras, untuk bermimpi lebih besar, untuk tidak menerima apapun yang kurang, selain kemerdekaan sejati yang tanpa celah. Jalan revolusi itu rumit, penuh liku-liku. Sikap Tan Malaka yang pantang menyerah membuatnya berselisih dengan pemerintah pragmatis yang dipimpin oleh Soekarno dan Sultan Syahrir. Mereka lebih memilih diplomasi, beliau lebih memilih konfrontasi. Benturan ideologi ini membawa akibat yang tragis. Di tahun-tahun awal Republik Indonesia yang penuh gejolak, perebutan kekuasaan sangat sengit, kesetiaan mudah berubah seperti pasir di tangan. Pada bulan Maret 1946, beliau ditangkap, dituduh merencanakan makar terhadap pemerintah. Persatuan Perjuangan yang didirikannya dianggap sebagai ancaman bagi persatuan nasional dan strategi pemerintah. Beliau dipenjara lebih dari 2 tahun tanpa pengadilan resmi. Ini adalah ironi yang pahit, seorang pejuang kemerdekaan dipenjara oleh bangsanya sendiri, oleh republik yang turut beliau inspirasikan. Beliau terus menulis, berpikir, dan percaya pada perjuangannya. Setelah dibebaskan pada bulan September 1948, situasi politik masih sangat panas. Belanda melancarkan serangan militer lagi. Tan Malaka mencoba menggalang perlawanan. Beliau pindah ke Jawa Timur untuk membangun basis gerilya. Beliau percaya perjuangan harus terus berlanjut meskipun pemerintah goyah. Beliau bertekad untuk mempertahankan semangat merdeka 100%. Beliau mengumpulkan pengikut. Beliau bersiap untuk perjuangan panjang. Namun pengkhianatan datang dengan cepat. Pada bulan Februari 1949, di tengah konflik yang sengit, beliau ditangkap di Kediri oleh satu unit tentara Indonesia. Rinciannya samar, terselubung kabut perang. Yang jelas adalah akhirnya. Pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi oleh regu tembak, tanpa pengadilan, tanpa proses hukum yang semestinya. Suaranya yang begitu kuat dibungkam, jasadnya dimakamkan di kuburan tanpa nama. Akhir yang tragis bagi seorang pahlawan bangsa. Selama bertahun-tahun cerita tentang Tan Malaka ini nggak banyak yang tahu. Atau, memang sengaja ditutup-tutupi. Dia ini tokoh yang sering jadi perdebatan, banyak yang salah paham tentang dia. Ada yang menjelek-jelekkan, tapi ada juga yang mengaguminya diam-diam. Pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto dulu, memang kurang suka mengangkat pahlawan yang pemikirannya radikal dan condong ke kiri. Buku-buku tulisan dia jadi susah ditemukan. Peran dia dalam sejarah juga seperti dikecilkan. Cerita sejarah yang resmi dari pemerintah waktu itu dibuat lebih sederhana dan rapi. Nah, Tan Malaka ini ceritanya nggak gampang dimasukkan ke situ. Tapi, kebenaran itu seperti sungai. Akhirnya, pasti ketemu juga jalannya. Setelah Pak Harto lengser tahun 1998, mulailah zaman baru yang lebih terbuka. Para ilmuwan, aktivis, dan juga keluarganya mulai menggali lagi cerita tentang beliau. Pencarian makamnya pun semakin gencar dilakukan. Ada sejarawan namanya Harry Pose. Dia ini perannya penting banget, karena dia meneliti dengan sangat teliti kehidupan Tan Malaka sampai akhir hayatnya. Penelitian ini penting sekali untuk memperkenalkan cerita Tan Malaka ke lebih banyak orang. Sebenarnya tahun 1963, Presiden Soekarno sudah menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tapi, pengakuan itu waktu itu lebih banyak cuma di atas kertas saja. Selama zaman Orde Baru, jasa-jasa dan pemikiran pentingnya seolah terkubur. Penemuan kembali makamnya di Selopanggung, Kediri, tahun 2009, itu jadi momen yang sangat berarti. Penemuan ini seolah memberi sedikit kelegaan, dan membuat orang-orang jadi penasaran lagi sama kehidupan dan pemikiran-pemikirannya. Orang-orang jadi mulai bertanya, siapa sih pahlawan yang dulu sempat terlupakan ini? Pelan-pelan, suara Tan Malaka, maksudnya tulisan dan pemikirannya, mulai terdengar lagi. Buku-bukunya dicetak ulang, seperti Madilog, dari penjara ke penjara, dan aksi massa. Pemikiran-pemikirannya tentang cinta tanah air, keadilan untuk semua orang, dan cara berpikir yang cerdas, mulai dibaca lagi oleh banyak orang, terutama anak-anak muda. Terutama anak-anak muda Indonesia yang lagi cari pandangan lain, yang beda dari cerita-cerita yang biasa mereka dengar. Dia yang tadinya seperti dilupakan, akhirnya diakui lagi sebagai salah satu tokoh penting yang membentuk pemikiran perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengorbanan beliau akhirnya mulai dihargai sebagaimana mestinya. Kenapa ya? Tan Malaka itu masih penting di abad ke-21 ini, padahal beliau sudah meninggal puluhan tahun lalu.
Gagasan-gagasan beliau itu ternyata masih cocok banget loh sampai sekarang. Suara beliau masih terus menggema, apalagi di dunia yang sekarang ini masih berjuang melawan ketidaksetaraan, ketidakadilan, sisa-sisa penjajahan, dan tantangan penjajahan gaya baru. Kritik beliau terhadap kekuasaan, semangatnya untuk rakyat, itu semua masih mengena di hati kita sampai sekarang. Konsep beliau tentang merdeka 100% itu bukan cuma soal bebas dari penjajah secara politik saja, tapi juga soal kedaulatan yang sesungguhnya, mandiri secara ekonomi, mandiri secara budaya, dan bebas berpikir. Beliau mengingatkan kita akan bahaya kalau ada negara asing yang ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Beliau juga mewanti-wanti soal pemimpin yang menjual bangsa demi keuntungan pribadi atau kepentingan politik sesaat. Peringatan ini selalu penting, kapanpun. Peringatan itu menantang kita untuk merenungkan lagi, apa sih arti kemerdekaan yang sesungguhnya di zaman sekarang. Madilog itu tetap jadi ajakan yang kuat untuk kita berpikir kritis, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali informasi, termasuk berita bohong atau hoax. Penekanan beliau pada cara berpikir materialis, dialektis, dan logis, itu penting banget buat melawan hoax, dogma, dan sikap asal percaya saja sama omongan penguasa. Beliau mengajak kita untuk selalu bertanya, menganalisis, dan mencari kebenaran. Bekal berpikir seperti ini penting sekali buat siapa saja yang mau ikut membangun masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Buat anak-anak muda Indonesia, para aktivis dan siapa saja yang peduli soal keadilan sosial, Tan Malaka itu jadi sumber inspirasi. Tekadnya yang kuat, keberaniannya menghadapi kesulitan, dan kejujurannya dalam berpikir. Itu semua adalah sifat-sifat yang patut kita kagumi dan contoh. Beliau menunjukkan bahwa satu orang saja, kalau punya keyakinan kuat dan pikiran yang jernih, bisa loh melawan kekuatan besar dan menginspirasi banyak bangsa. Warisan beliau itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi ini adalah panggilan yang hidup buat kita semua, agar kita melihat dunia ini dengan kritis dan penuh semangat. Hidup Tan Malaka adalah bukti kekuatan tekad. Dia tidak pernah goyah dari cita-citanya akan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang adil. Dia menghadapi pengasingan, penjara, pengkhianatan, dan akhirnya kematian. Tapi semangatnya tak pernah padam. Gagasan-gagasannya tetap hidup. Gagasan-gagasan itu telah melintasi waktu, hingga sampai kepada kita sekarang. Suaranya yang menggelegar masih menggema dari dalam kubur, memanggil kita untuk mendengar, memanggil kita untuk belajar. Kita menghormati Tan Malaka bukan hanya dengan mengingat namanya atau membangun tugu peringatan. Kita menghormatinya dengan mendalami pemikirannya, dengan berani berpikir kritis, seperti yang beliau pesankan kepada kita. Lihatlah sekeliling duniamu, masyarakatmu, bangsamu. Apakah ada ketidakadilan? Apakah ada belenggu yang terlihat maupun tidak terlihat yang menghambat orang-orang? Apakah ada kebenaran yang perlu diungkapkan? Apakah ada perjuangan yang perlu dilanjutkan? Inilah tantangan beliau untuk kita. Beliau mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan yang tiada henti. Sebuah proses kewaspadaan terus-menerus, mempertanyakan kekuasaan, dan menuntut tanggung jawab. Beliau menunjukkan kepada kita pentingnya keberanian intelektual, keberanian untuk berpikir beda, keberanian untuk menantang keadaan yang sudah ada, meskipun itu tidak nyaman, bahkan ketika berbahaya. Keberanian ini sangat dibutuhkan sekarang, lebih dari kapanpun. Jadi, mari kita teruskan obor yang dibawa Tan Malaka, obor pemikiran kritis, obor keadilan sosial, obor cinta yang tak tergoyahkan untuk rakyat dan bangsa kita. Biarlah hidupnya menginspirasi kita untuk berani, untuk berprinsip, untuk mendedikasikan diri membangun dunia, di mana setiap orang bisa hidup dengan martabat, kebebasan, dan harapan. Perjuangan berlanjut, dan kini giliran kita untuk menyuarakan pendapat demi hari esok yang lebih baik.